Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Salam Horas. Selamat datang mahasiswa, mahasiswi Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan. Berjumpa lagi dengan saya, Dewi Sri Merdekawati. Pertemuan ke-13 ini yaitu pidato, ringkasan, dan resensi. Kita langsung saja ya. Yuk simak. Baiklah, bahasan pertama yaitu pidato. Pengertian berpidato. Berpidato adalah kegiatan menyampaikan gagasan secara lisan dengan menggunakan penalaran yang tepat, serta memanfaatkan aspek-aspek non-kebahasaan yang dapat mendukung keefisienan dan keefektifan pengungkapan gagasan kepada orang banyak dalam suatu acara tertentu. Selanjutnya, tujuan pidato. 1. Informatif, yaitu bertujuan untuk memberikan laporan, informasi, pengetahuan, atau sesuatu yang menarik untuk orang lain atau pendengar. Persuasif dan instruktif, bertujuan untuk mempengaruhi, mendorong, meyakinkan, dan mengajak pendengar untuk melakukan sesuatu hal dengan sukarela. Yang kedua, edukatif, yaitu berupaya untuk menekankan pada aspek-aspek pendidikan. Yang ketiga, entertain, bertujuan memberikan penyegaran kepada pendengar dan membuat pendengar itu senang dan puas dengan pidato yang disampaikan. Kriteria berpidato yang baik. 1. Isinya sesuai dengan kegiatan yang sedang berlangsung. 2. Isinya menggugah dan bermanfaat bagi pendengar. 3. Isinya tidak menimbulkan pertentangan sara. 4. Isinya jelas dan bahasa yang dipakai mudah dipahami. Dan yang kelima, bahasa yang disampaikan secara santun, rendah hati, dan bersahabat. Tata tertib dan etika berpidato. Tata cara berpidato merujuk kepada langkah-langkah dan uraian untuk memula, mengembangkan, dan mengakhiri pidato. Etika berpidato merujuk kepada nilai-nilai kepatuhan yang perlu diperhatikan dan dijunjung ketika berpidato. Langkah-langkah dan urutan berpidato secara umum diawali dengan pembukaan, sajian isi, dan penutup. 1. Pembukaan biasanya berisi sapaan kepada pihak-pihak yang diundang atau yang hadir dalam suatu acara. 2. Sajian isi merupakan hasil penjabaran gagasan pokok. Sajian isi perlu dirinci sesuai dengan waktu yang disediakan. Pokok pembicaraan dikemukakan sedemikian rupa sehingga tampak jelas kaitannya dengan kepentingan para audiens. Yang ketiga, pembahasan. Pada bagian ini biasanya berisi berbagai hal tentang penjelasan, alasan-alasan, bukti-bukti yang mendukung, ilustrasi, angka-angka dan perbandingan, kontras-kontras, bagan-bagan, model, dan humor yang relevan. Keempat, penutup pidato. Bagian ini berisi penegasan kembali gagasan pokok yang telah dipaparkan dalam sajian isi, harapan, dan ucapan terima kasih atas partisipasi semua pihak dalam acara sedang berlangsung. Selanjutnya, nilai-nilai yang perlu diperhatikan dalam berpidato yaitu janganlah menyinggung perasaan orang lain, tetapi sebaliknya berupa menghargai dan membangun optimisme bagi pendengarnya. Keterbukaan, kejujuran, empati, dan persahabatan
perlu diusahakan dalam berpidato. Adapun tata krama dalam berpidato diantaranya: 1. Jika berpidato di hadapan umum, hendaknya memperhatikan 3 hal berikut ini. Berpakaian dengan rapi dan bersih, tetapi tidak bergaya pamer dengan memakai perhiasan atau pakaian yang berlebihan. Berikutnya, B. Menggunakan kata-kata sopan dan jangan memperlihatkan keangkuhan, kesombongan, atau kepongahan, tetapi dengan rendah hati. C. Jika pidato panjang, agar tidak membosankan, pendengar hendaknya diiringi humor, namun humor itu harus sopan. Yang kedua, jika berpidato di hadapan wanita atau sebagian besar wanita dan yang berpidato pria, perhatikanlah kata-kata yang digunakan. Hendaknya jangan sampai menyinggung perasaan. Selanjutnya yang ketiga, bila berpidato di hadapan orang-orang terkemuka, hendaknya mempersiapkan diri dengan sempurna. Dengan demikian, keyakinan kita akan tumbuh. Selain itu, kita tidak perlu merasa rendah diri. Keempat, jika berpidato di hadapan sesama golongan, kita harus terbuka dan terus terang, dan dapat agak santai, namun jangan melupakan tata krama. Yang kelima, jika yang mendengarkan pidato kita itu pelajar atau mahasiswa, kita harus mampu meyakinkan mereka argumentasi yang logis. Yang keenam, jika berpidato di hadapan pemeluk suatu agama, kita harus menjaga jangan sampai ada satu ucapan pun yang menyinggung martabat suatu agama. 7. Jika yang mendengarkan pidato kita itu masyarakat desa, gunakanlah kata-kata atau kalimat yang sederhana sehingga pidato kita itu mudah dimengerti. Penulisan naskah pidato. Menulis naskah pidato hakikatnya adalah menuangkan gagasan ke dalam bentuk bahasa tertulis yang siap dilisankan melalui kegiatan berpidato. Pilihan kosakata dan kalimat-kalimat serta paragraf dalam menulis naskah pidato sesungguhnya tidak jauh berbeda apabila dibandingkan dengan kegiatan menulis untuk menghasilkan naskah lain. Penyuntingan naskah pidato. Isi, bahasa, dan penalaran dalam naskah pidato menjadi sasaran penyuntingan. Isinya dicermati kembali apakah telah sesuai dengan tujuan pidato, calon pendengar, dan kegiatan yang digelar. Penyempurnaan naskah pidato. Menyempurnakan naskah pidato setelah disunting, baik oleh penulis sendiri maupun orang lain, perlu dilakukan. Penyempurnaan itu diarahkan kepada aspek isi, bahasa, dan penalaran. Penyempurnaan aspek bahasa dilakukan dengan mengamati kosakata yang lebih tepat dan menyempurnakan kalimat dengan memperbaiki struktur dan gagasannya. Sementara itu, penyempurnaan paragraf dilakukan dengan memperbaiki koherensi dan kohesi paragraf. Untuk itu, penambahan kalimat, penyempurnaan kalimat, atau penghilangan kalimat perlu dilakukan. Penyampaian naskah pidato. 1. Mengucapkan salam pembuka dan menyapa hadirin. 2. Menyampaikan pendahuluan yang biasanya dilahirkan dalam ucapan terima kasih atau ungkapan kegembiraan atau rasa syukur. 3. Menyampaikan isi pidato yang diucapkan dengan jelas menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan gaya bahasa yang menarik. 4. Menyampaikan kesimpulan dari isi pidato supaya mudah diingat oleh pendengar. Dan yang kelima, menyampaikan harapan yang berisi anjuran atau ajakan kepada pendengar. Selanjutnya, dalam berpidato, tempo, dinamik, dan warna suara itu harus diselaraskan.
Bisa terlihat di situ ada pengertiannya. Tempo ialah cepat lambatnya pengucapan, tidak berbicara terlalu cepat atau sebaliknya. Jadi sedang-sedang saja. Ya. Dinamik ialah keras lembutnya suara. Jadi disesuaikan di depan audiens. Ya. Yang warna suara ialah kaitan antara kata yang diucapkan oleh suasana hati, misalnya suasana gembira, sendu, sedih, atau hikmat sesuai dengan tujuan mata acara yang ditetapkan. Nah, berikut ini contoh teks pidato dengan tema Cinta Bahasa Indonesia. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, kepada Bapak dan Ibu Dewan Juri yang kami hormati, Bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang kami hormati, dan semua peserta lomba yang saya sayangi. Hadirin hadirat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan serta hidayah kepada kita, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di ruangan ini guna memperingati Hari Sumpah Pemuda sekaligus peringatan bulan puasa. Hadirin yang berbahagia, bahasa Indonesia merupakan wadah pemersatu bangsa. Dengan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia mampu mempersatukan semua suku, bangsa, agama, bahasa, dan budaya sesuai dengan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tetap menjadi lambang identitas nasional dan pemersatu bangsa seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan bahasa di dunia. Kita tentu ingat sejarah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang mencerminkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sesuai dengan kedudukannya, bahasa Indonesia mempunyai fungsi yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, sebagai alat pemersatu bangsa, dan sebagai alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Sudah sepantasnya kita sebagai generasi bangsa memelihara dan mempertahankan bahasa Indonesia dengan cara mempelajari bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan menggunakan bahasa Indonesia tidak hanya di sekolah maupun di rumah, tapi di semua aktivitas dan tempatnya. Dengan semangat bulan bahasa, mari kita tingkatkan rasa cinta bahasa Indonesia melalui penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai wujud rasa cinta kita terhadap bahasa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, demikianlah pidato ini saya sampaikan dengan perayaan bulan bahasa. Mari kita tingkatkan rasa kecintaan pada bahasa Indonesia. Semoga rasa cinta kita terhadap bahasa Indonesia tetap terjaga selamanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Indonesia. Hidup bahasa Indonesia. Materi yang kedua yaitu ringkasan. Setelah kita tadi bahas yang pertama tentang pidato, kita masuki bahasan yang kedua yaitu ringkasan. Ringkasan berasal dari kata ringkas yang mempunyai arti singkat, pendek dari bentuk panjang. Dapat dijelaskan bahwa suatu ringkasan adalah intisari dari suatu buku ataupun karangan yang berbentuk tulisan secara singkat. Tujuan membuat ringkasan. Tujuan dari penulisan suatu ringkasan adalah untuk mempermudah memahami isi
dari suatu buku karena melalui ringkasan seseorang dapat memahami suatu buku tanpa harus memilah dan milih mana gagasan utama dan pokok pikiran utama dalam buku tersebut. Selain dari itu, dengan adanya ringkasan dari suatu karya tulis, isi karya tulis tersebut dapat diketahui dengan cepat tanpa harus membaca karyanya secara menyeluruh. Tata cara meringkas yang baik dan benar. 1. Membaca naskah asli. Membaca naskah asli dalam membuat ringkasan sangat diperlukan, karena suatu naskah asli adalah naskah yang bersumber langsung dari penulis. Jadi, informasi yang kita perlukan untuk membuat ringkasan pun bisa dikatakan bersumber langsung dari penulis. Yang kedua, membaca ulang kembali yang akan diringkas. Dengan membaca kembali naskah yang akan diringkas, seseorang yang akan membuat ringkasan diharapkan dapat memahami keseluruhan dari isi karya tulis, baik kesan pesan maupun tujuan ditulisnya karya tulis tersebut. Ketiga, mengadakan reproduksi. Dengan menggunakan catatan-catatan yang diperoleh pada langkah kedua dan kesan umum yang diperoleh pada langkah pertama, maka penulis sudah siap untuk membuat ringkasan. Yang harus diperhatikan oleh penulis adalah ia harus menyusun kalimat-kalimat baru, merangkai semua gagasan ke dalam suatu wacana yang jelas dan dapat diterima oleh akal sehat. Yang keempat, mencatat gagasan utama. Pencatatan gagasan utama dalam ringkasan sangat penting karena dari pencatatan ini penulis dapat meneliti apakah hal yang ditulis itu penting atau tidak, dan karena pencatatan gagasan utama ini adalah sebagai dasar untuk pengembangan yang selanjutnya. Nah, ini bagian dari bagaimana memperhatikan hal-hal lain dalam meringkas. Yang pertama, sebaiknya dalam menyusun ringkasan dan rangkuman atau ikhtisar mempergunakan kalimat tunggal daripada kalimat majemuk. Kalimat majemuk menunjukkan bahwa ada dua gagasan atau lebih yang bersifat paralel. Bila ada kalimat majemuk, telitilah kembali apakah tidak mungkin dijadikan kalimat tunggal. Yang kedua, ringkaslah kalimat menjadi frase dan frase menjadi kata. Begitu pula jika rangkaian gagasan yang panjang hendaknya diganti dengan suatu gagasan sentral saja. Tidak berarti cara kerja ringkasan hanya merupakan rangkuman atau ikhtisar dan ringkasan kalimat-kalimat saja. Yang ketiga, besarnya rangkuman atau ikhtisar dan ringkasan tergantung jumlah alinea dan topik utama yang akan dimasukkan dalam ringkasan. Alinea yang mengandung ilustrasi, contoh, deskripsi, dan sebagainya dapat dihilangkan kecuali yang dianggap penting. Semua alinea semacam itu yang akan dipertahankan karena dianggap penting, harus pula dipersingkat atau digeneralisasi. Yang keempat, pertahankan semua gagasan asli dan urutan naskahnya. Selanjutnya, dalam sebuah rangkuman atau ikhtisar dan ringkasan ditentukan pula panjangnya. Maka dari itu Anda harus membuat seperti apa yang diminta. Bila diminta membuat ringkasan dan rangkuman ikhtisar menjadi 100 dari karangan asli Anda, harus membuat seperti itu. Persamaan dan perbedaan antara rangkuman, ikhtisar, dan ringkasan. Ringkasan sebaiknya dibedakan dari istilah-istilah lain yang pengertiannya tumpang tindih, yaitu rangkuman atau ikhtisar, yang merupakan suatu bentuk penyajian yang singkat dari bentuk aslinya. Meskipun dalam kenyataannya, ringkasan dan rangkuman atau ikhtisar masih dianggap sama, tetapi secara teknis ketiga istilah itu sebaiknya dibedakan maknanya.
Selanjutnya akan kami bahas secara rinci yang dimaksud dengan ikhtisar. Rangkuman atau ikhtisar menurut Juhara tahun 2003 adalah penulisan pokok masalah yang penulisnya tidak harus berurutan, boleh secara acak atau disajikan dalam bahasa pembuat rangkuman atau ikhtisar tanpa mengubah tema sebuah wacana. Rangkuman atau ikhtisar berfungsi sebagai garis besar masalah dalam sebuah wacana yang berukuran pendek atau sedang. Berikut ini adalah cara membuat rangkuman atau ikhtisar. A. Membaca naskah asli beberapa kali. B. Membaca kerangka bacaan dengan menuliskan pikiran utama atau pikiran pokok yang terdapat dalam naskah. C. Menulis rangkuman atau ikhtisar. Persamaan antara rangkuman atau ikhtisar dan ringkasan adalah sebagai berikut. 1. Ketiganya memiliki persamaan dalam membuat cerita atau bacaan dengan cara mengambil intisari atau ide pokok dari karangan yang kita baca menjadi lebih ringkas, jelas, padat, mudah dimengerti dan dipahami oleh pembacanya. 2. Dalam suatu topik atau kalimat utama atau gagasan utama dari suatu bacaan pada sebuah buku. 3. Dalam menyampaikan keindahan gaya bahasa, ilustrasi, serta penjelasan-penjelasan yang terperinci. Keempat, mempunyai langkah-langkah atau metodologi yang sama. 5. Ketiganya juga memiliki tujuan. Penulis sebaiknya mengerti dan mengetahui isi buku atau karangan dan mampu mengambil intisarinya. 6. Ketiganya memiliki definisi yang tidak jauh berbeda, yaitu ringkasan pendek dalam suatu cerita atau cerita pendek, novel, roman, dan karya-karya sastra lainnya atau karangan. 7. Hubungan antara ketiganya sama halnya dengan hubungan antara sebuah kalimat topik dengan sebuah alinea. Perbedaan rangkuman atau ikhtisar dan ringkasan, yaitu pada rangkuman atau ikhtisar, 1. Disusun hanya yang dianggap penting tanpa mempedulikan proporsional. 2. Menggunakan gaya penulis ikhtisar. 3. Sering disisipi opini penulis ikhtisar atau wawasan lain. 4. Tulisan menggunakan gaya bahasa penulis. Nah, pada ringkasan, 1. Disusun secara proporsional dengan jumlah halaman yang diringkas. 2. Disusun secara urut dan sistematis. 3. Menggunakan gaya penulis buku yang diringkas. 4. Tanpa disisipi opini penulis ringkasan. Nah, ini merupakan contoh yang diinstruksikan dalam pertanyaannya, yaitu buatlah ringkasan teks eksposisi. Jadi paragraf ini harus diringkas lagi, walaupun ini sudah ada satu paragraf, tapi ini harus diringkas lagi, ya. Ya, ini contoh berikutnya. Kita baca ya. Cermati kutipan berikut. Meskipun mereka sudah berteman hampir 13 tahun dengan masalah yang tak sama jauh-jauh dari penampilan, fisik, perangai Joe dan Pin tumbuh berbeda sekali. Pin tumbuh dengan pemahaman baik. Sejak SMA dulu ia tidak terlalu peduli dengan pendapat orang lain. Sepanjang ia bahagia, maka mau jelek, mau cantik, orang lain menilai ia selalu merasa cantik. Berbeda dengan Joe yang menolak paham. Kalaupun ia sebenarnya paham untuk menerimanya, Joe terus berkutat dengan tubuh tambunnya. Pernah saking inginnya bertubuh kurus, Joe memaksa diri melakukan diet tanpa terkendali.
Fantastis memang, berat tubuhnya turun separuh, membuat pangling. Tapi itu hanya bertahan beberapa minggu sebelum berakhir terbaring di ranjang rumah sakit. Saat ia kembali sehat, tubuhnya kembali membesar tanpa kendali. Sepotong hati yang baru, Terelie. Nah, pertanyaannya, ringkasan kutipan tersebut adalah, coba, ini apa jawabannya? Kira-kira? Ayo, pikirkan dan jawab. Nah, ini contoh berikutnya. Contoh ini meringkas pada zaman saya dulu, pada saat saya kuliah S1 tahun 2002. Biasanya saya pada saat belajar mendengarkan dosen, saya coret-coret dulu, baru hasilnya pada malamnya saya perbaiki menjadi seperti ini. Saya pindahkan ke binder dan saya susun, saya rapihkan. Jadi bahasan-bahasan materi yang materi 1, materi 2, materi 3 itu diringkas dan rapih. Materi ketiga, resensi. Setelah tadi kita bahas yang pertama pidato, yang kedua ringkasan, dan yang ketiga resensi. Resensi adalah suatu tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah hasil karya atau buku. Dengan demikian, resensi dapat juga dikatakan sebagai suatu komentar atau ulasan seseorang penulis atau sebuah hasil karya, baik buku, film, karya seni, maupun produk yang lain. Misalnya, buku karya ilmiah, laporan hasil penelitian, majalah, novel, cerpen, drama atau lakon, dan sejenisnya dapat diresensi. Tujuan menulis resensi: 1. Menyampaikan informasi kepada para pembaca tentang sebuah karya. 2. Penulis resensi ingin menjembatani keinginan atau selera penulis kepada pembacanya. 3. Penulis resensi ingin menyampaikan informasi kepada pembaca apakah sebuah buku atau hasil karya yang diresensi itu layak mendapat sambutan masyarakat atau tidak. Yang keempat, penulis resensi berupaya memotivasi pembacanya untuk membaca buku tersebut secara langsung. Cara menulis resensi. Penulis resensi seyogyanya mempertimbangkan hal-hal berikut. 1. Landasan filosofi penulisan. 2. Harapan pembaca. 3. Harapan penulis dan pembaca. Dan keempat, materi tulisan. Materi yang diresensi. 1. Landasan filosofi penulis karya asli. 2. Kekuatan dan kelemahan karya yang diresensi. 3. Substansi karya yang diresensi bagian per bagian, bab per bab. 4. Fisik karya yang diresensi termasuk ukuran buku, kertas, huruf yang digunakan, tinta, warna, jilid, gambar, dan ilustrasi. Bahasa dan resensi. Bahasa resensi hendaklah bahasa yang denotatif karena ingin menyajikan fakta secara ilmiah dan objektif. Resensi harus menerapkan kaidah ejaan yang disempurnakan, pilihan dan bentukan kata yang tepat, kalimat yang efektif, dan paragraf yang padu dengan penalaran yang logis. Langkah-langkah meresensi sebuah karya. 1. Mengamati suatu karya.
2. Membaca isi suatu karya. 3. Membuat ringkasan. 4. Memaparkan isi dan mutu suatu karya. Selanjutnya, sistematika resensi. 1. Cantumkan tema atau judul karya yang diresensi. 2. Sebutkan nama pengarang, judul karya, penerbit, tempat terbit, jumlah bab, dan jumlah halaman. 3. Kemukakan sistematika, bahasa, dan ringkasan karya yang diresensi. 4. Jelaskan kualitas karya yang diresensi, kekuatan dan kelemahannya, serta perbedaannya dengan karya sejenis yang sudah ada. 5. Sampaikan pendapat dan simpulan penulis resensi secara pribadi. 6. Tuliskan identitas si penulis. Berikut ini contoh dari resensi. Ya, ini dari artikel. Biasanya di koran-koran kita bisa meresensi cerpen, novel, drama dalam satu buku. Apalagi kalau di koran-koran Kompas, ya, itu ada setiap hari Minggu ada cerpen. Nah, kita bisa meresensi dari cerpen itu. Nah, kita lihat di sini contoh judul bukunya itu Sarah, Perempuan Penggenggam Cinta, penulisnya Sinta Yudisia, penerbit Gema Insani, cetakan 1 Oktober 2017, halaman tebal 232 halaman, dan ISBN presensi Tri Jajilatul Hasanah. Nah, ini presensinya mengungkapkan, ada beberapa paragraf di sini, bisa terlihat, bisa dilihat di Google ya, bagaimana meresensi buku atau cerpen, novel, dan lainnya. Ini contoh berikutnya meresensi, ya, mengenal Nusantara dari cerita, ya, judul Kata Bapak di Sungai Ada Buaya, penulis Irwan Sandra dan kawan-kawan, penerbit Unisa Press, cetakan pertama Januari 2018, tebal 106 halaman, dan ISBN. Nah, ini bagaimana meresensi, ya, di sini bisa dibaca ya, mahasiswa-mahasiswi UIK. Nah, ini berikutnya contoh meresensi buku pengetahuan. Nah, ini kayaknya buku matematika. Nah, ini ada judul, penerbit, penyusun, tebal buku. Nah, ISBN ya. Nah, itu ya, kelupaan dituliskan di situ. Baiklah, mahasiswa-mahasiswi Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor, pertemuan ke-13 ini yaitu pidato, ringkasan, dan resensi. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.